Tugas topik 3, nomor 1, buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah akhir kodenya. Ya, inilah codingannya. Ya, di line pertama saya menggunakan include IOStream sebagai library. Lalu di baris kedua, using namespace std agar semua fungsi dapat digunakan. Kemudian integer main, buka kurung kurawal. Lalu di baris kelima, saya menggunakan array agar lebih simpel saja. Kita menulis integer nilai 5 yang bermaksud 5 nilai elemen dalam indeks. Ya, berikut ada nilainya 75, 80, 77, 90, 75. Lalu kita lakukan perulangan. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Yang i plus plus ini i tambah 1 ya teman-teman. Lalu cout untuk menampilkan hasil output. Kita isi cout, isi elemen dengan indeks, lalu i, kemudian nilai i. I yang di sini sama dengan di sini agar outputnya sama nanti. End of the line, kemudian return 0 sebagai akhir dari eksekusi codingnya. Ya, kita akan run. Nah, ini adalah hasil dari code tersebut, hasil runningnya. Elemen indeks 0, 75, 1, 80, 2, 70, 3, 90, 4, 75. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2 dari soal, yaitu buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya 1 K-pop, 2 bulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andin, dan 5 Ahmad Albar. Berikut adalah hasil dari codingan tersebut. Nah, di sini saya menggunakan dua library, yaitu include IOStream dan include cstring, dan tetap menggunakan using namespace std agar tetap bisa menggunakan fungsinya. Lalu ada integer main. Kemudian saya menggunakan karakter untuk mendeklarasikan 5 karakter yang berbeda, dan tentunya dengan nilai dengan batas nilai yang berbeda-beda. Contohnya nama 1 batas nilai 10, nama 2 batas nilai 20, nama 3 15, nama 4 batas nilai 10, nama 5 batas 15. Lalu saya menggunakan strcpy agar bisa menyalin string ke menyalin stringnya. Contohnya nama 1 dengan string K-pop, Ulan Jamila, Yopi Latul, Andin, dan Ahmad Albar. Kemudian saya menggunakan cout untuk menampilkan hasil output. Cout 1 untuk menampilkan hasil output nama 1, yaitu 1 menampilkan K-pop, 2 menampilkan Ulan Jamila, dan seterusnya. Kemudian return 0 sebagai untuk mengakhiri hasil dari eksekusi. Ya, kita akan run di sini. Nah, inilah hasilnya seperti soal. 1 K-pop, 2 Ulan Jamila, cout 3 menampilkan Yopi Latul, 4 Andin, 5 Ahmad Albar, dan seterusnya. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan nomor 3 dari tugas dengan soal membuat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa PASTIBISA namun berjajar ke bawah. Ini adalah hasilnya dengan saya. Ya, seperti biasa saya masih menggunakan include IOStream sebagai library, lalu using namespace std agar semua fungsi bisa digunakan. Lalu integer main, lalu membuka kurung. Kemudian saya memakai string kalimat pasti bisa. Lalu pasti bisa seperti pada di soal. Kemudian pada line ke-7 saya melakukan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, yang dikarenakan pasti bisa hanya bernilai 9 karena hanya 9 kata PASTIBISA, i kurang dari 10, lalu i plus plus. Kemudian cout untuk menampilkan output.
cout kalimat i end of line, lalu return 0. Kita akan run programnya. Ya, seperti soal pasti bisa, namun bergeser ke bawah. PASTIBISA. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan nomor 4 pada soal, yaitu buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul, titik 2, badai pasti berlalu, pengarang, marga T, jumlah 2. Nah, ini adalah hasilnya. Dan sini saya menggunakan dua library lagi, yaitu include iostream dan include cstring, dan tetap menggunakan using namespace std agar bisa menggunakan fungsi. Ya, kali ini saya menggunakan struct contoh buku, buka kurung kurawal. Kita memakai karakter judul dengan batas nilai 30, karakter pengarang, char pengarang dengan batas nilai 15, lalu integer jumlah. Karena nilainya hanya 2, jadi kita tidak perlu menggunakan yang lain-lain, hanya perlu menggunakan integer karena nilainya kecil. Lalu integer main. Pada line ke-11 saya menggunakan integer main. Lalu kita ulangi struct di atas, struct contoh buku. Kemudian strcpy agar strcpy untuk menyandling nilai dari string badai pasti berlalu, marga T, dan pada bagian buku titik jumlah ini kita tidak perlu menggunakan strcpy karena nilainya hanya 2, karena di sini saya menggunakan integer. Ya, kemudian di sini ada cout, saya menggunakan cout untuk menampilkan hasil output agar hasil outputnya akan menjadi seperti pada soal tadi. Judul mengeluarkan output badai pasti berlalu, pengarang, marga T, jumlah 2. Dan terakhir return 0 akhir dari program. Kita akan build and run program. Nah, sesuai seperti soal, yaitu judul badai pasti berlalu, pengarang, marga T, jumlah 2, dan tidak ketinggalan titik 2-nya juga. Baiklah, kita masuk ke nomor 5, yaitu membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Nah, di sini adalah program yang telah saya buat, yaitu pertama kita membuat library include iostream. Lalu kita membuat lagi using namespace std agar dapat menggunakan fungsi. Lalu integer main, lalu di bawahnya mendeklarasikan integer x, y, dan z. Lalu cout untuk menampilkan output, masukkan angka pertama, lalu sin untuk memasukkan nilai di hasil output ini. Lalu begitu juga dengan cout untuk menampilkan masukkan angka kedua, lalu sin y untuk memasukkan angka pada output masukkan angka kedua. Nah, lalu ketiga ini adalah rumus untuk mempertukarkan bilangan z sama dengan x, x sama dengan y, dan y sama dengan z. Lah, pada 3 baris ini juga kita bisa melihat ada cout lagi untuk menampilkan output program. Output pertama itu angka ditukar menjadi titik 2 end of line. Lalu cout angka pertama sama dengan angka kedua sama dengan angka pertama x agar nilai yang kita masukkan di sini muncul di sini angka kedua. Lalu di sini y, nilai yang kita masukkan di sini masuk di angka pertama. Lalu return 0 untuk akhir dari program. Lalu kita akan mencoba run. Masukkan angka pertama. Sebagai contoh saya akan menulis 1, 3, 5. Enter. Masukkan angka kedua. Ya, tulis 5, 3, 1. Ya.
kebalikannya. Lalu angka berhasil ditukar menjadi angka pertama 531, yang dimana itu merupakan yang saya masukkan tadi, nilai dari angka kedua, dan angka kedua adalah 135, yang dimana 135 adalah nilai yang saya masukkan pada angka pertama, yang di pertama tadi. Terima kasih. Kita masuk ke nomor 6, yaitu membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Nah, berikut adalah codingan yang telah saya buat, atau programnya yang telah saya buat. Nah, pertama kita menulis lagi include string sebagai library, lalu using namespace std untuk fungsi agar bisa digunakan. Nah, di sini saya menggunakan void, lalu faktorial, lalu berikut adalah rumus faktorialnya. Integer bil, integer hasil sama dengan 1, lalu saya melakukan rumus perulangan for integer i kurang dari 1, kemudian i kurang dari sama dengan bil, lalu i plus plus atau i tambah 1. Hasil dari 1 ini kita kalikan dengan i, kemudian kita tampilkan output i atau cout i. Nah, jika i tidak sama dengan bil, kita cout bintang atau kali. Nah, bintang ini simbolnya kali. Kemudian cout sama dengan hasil. Nah, di sini saya mendeklarasikan integer. Saya mendeklarasikan bahwa bilangan dan hasil sama dengan 1 adalah integer. Lalu sini saya membuat output agar yang saya tulis ini bisa keluar nanti di hasil output. Kita cout masukkan bilangan titik 2, lalu sin bil agar kita bisa memasukkan nilai di sini. Lalu faktorial bilangan yang ada di sini, di void, di samping void faktorial integer bil kita pindah di bawah sini. Karena bil sudah integer, maka integernya kita tidak perlu menulisnya. Lalu return 0. Kemudian saya akan run programnya. Nah, sebagai contoh saya akan masukkan bilangan 7. Lalu enter. Nah, berikut adalah hasilnya. Faktorial dari 7 yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 kali 7 sampai kali 7 faktorialnya. Nah, bintang yang tadi melambang simbolnya adalah kali atau melambangkan perkalian. Lalu hasilnya 5040. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang tugas struktur data. Terima kasih dan sampai jumpa.